Negara yang dikenal sering unggul dalam kontes kecantikan. Tetangga Indonesia, tentu saja Filipina. Di Filipina, kontes kecantikan berlangsung di mana-mana, mulai dari kota besar hingga desa. Filipina dikenal dengan ratu kecantikannya, sama seperti Brazil yang dikenal dengan pemain bolanya. Selain dikenal dengan negara yang terobsesi dengan kontes kecantikan, negara yang berbahasa Tagalog ini dikenal dengan pemimpinnya yang tegas dan sadis. Seperti yang akan kita ulas berikut ini. Hai Smart Travelers, kembali lagi di channel Pit Travelers. Ragam informasi budaya dari berbagai belahan dunia akan dibahas di channel ini. Kalau sebelumnya kita sudah membahas keunikan yang ada di tanah air, maka kali ini kita akan membahas fakta menarik dari salah satu negara tetangga kita, yaitu Filipina. Filipina adalah salah satu negara yang dianugerahi bentang alam yang eksotis, pantai, hingga perbukitan yang menjulang tinggi. Filipina atau Republik Filipina adalah sebuah negara republik di Asia Tenggara yang terletak di lingkar Pasifik Barat. Filipina terdiri dari 7.651 pulau dengan luas total daratan diperkirakan sekitar 300.000 km persegi dengan populasi mencapai 100 juta penduduk. Filipina berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah barat dan utara, Laut Filipina di sebelah timur, dan Laut Sulawesi dan Maluku di sebelah selatan. Negara ini dipimpin oleh Rodrigo Duterte, sosok pemimpin yang kerap ditakuti karena tindakannya yang tegas dan sadis. Selain itu, kamu tahu gak sih bahwa ada sosok orang Minangkabau di balik berdirinya kota Manila di Filipina? Penasaran bukan? Kali ini Pit Travelers sudah merangkum informasi menarik seputar negara yang beribu kotakan Manila ini untuk kalian semua. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik tombol like, comment, share, dan jangan lupa untuk aktifkan tanda lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel Pit Travelers. Let's go! Ada kuburan gantung di Filipina. Di Indonesia sendiri, kita punya kuburan yang terletak di tebing dan pohon tara. Tradisi seperti ini bisa kita temukan di Tanah Toraja. Begitupun juga dengan Filipina. Kamu bisa melihat kuburan gantung di pinggir tebing Lembah Eko, Pulau Luzon. Kuburan gantung ini adalah tradisi dari suku Igorot dan sudah mereka lakukan sejak 2000 tahun silam. Menurut kepercayaan nenek moyang mereka, dengan menguburkan jasad di tebing-tebing, arwah orang yang meninggalkan akan cepat sampai di surga. Cara ini juga melindungi jenazah dari serangan binatang buas dan banjir. Wah, kebayang gak sih gimana kalau kita berkunjung ke sana? Ada masjid berwarna pink yang penuh filosofi dan aturan unik di dalamnya. Tidak seperti rumah ibadah pada umumnya, Masjid di Maukom memiliki warna pink nyentrik yang membuat ia menjadi pusat perhatian masyarakat. Tidak heran jika kemudian ia menjadi destinasi para turis dan wisatawan yang datang ke Filipina. Masjid ini berlokasi di kota Datu Saudi Ampatuan, Provinsi Maguindanao, Filipina Selatan. Masjid di Maukom telah menjadi ikon sekaligus tempat wisata religi daerah tersebut loh. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa ya warnanya bisa dibuat seperti itu? Ternyata, di Maukom sendiri diambil dari nama wali kota yang menginstruksikan pembangunan masjid, yaitu Samsudin di Maukom. Namun ada fakta unik di balik pembangunan masjid ini. Para pekerja masjid ini kebanyakan adalah orang Kristen, yang mana merupakan agama mayoritas di Filipina. Hal unik lainnya, para pekerja ini bekerja dengan sukarela alias tidak menerima bayaran sedikit pun. Pemilihan warna pink ini juga bukan tanpa sebab loh. Selain mereka merupakan warna favorit sang wali kota dan istrinya, pemilihan warna pink diambil karena menurut sang wali kota, merah muda menyala melambangkan kedamaian dan cinta.
cinta kepada Allah, cinta kepada sesama, dan juga cinta kepada negaranya. Ternyata, ada yang harus kamu lakukan saat mengunjungi masjid yang unik ini. Siapapun yang datang ke sini harus berpakaian warna pink. Tidak hanya untuk para murid yang belajar mengaji di masjid ini yang harus berpakaian pink, namun juga para wisatawan yang datang juga harus berpakaian warna pink. Untuk menuju masjid di Maukom, pengunjung bisa naik husky bus atau jeep dari kota Bato dan Santo City. Dibutuhkan waktu 1 hingga 3 jam untuk menuju masjid di Maukom. Pendiri kota Manila di Filipina ternyata orang asal Minang. Saat ini, Filipina dikenal sebagai negara di Asia Tenggara yang identik dengan Spanyol. Sebab negeri tetangga Indonesia tersebut merupakan bekas koloni bangsa Spanyol di masa lalu. Tak banyak yang tahu, Filipina sejatinya sempat dipimpin oleh putra Indonesia asal Minangkabau, yaitu Raja Sulaiman. Sebelum kedatangan bangsa Spanyol, Filipina berada di bawah kekuasaan Raja Sulaiman dari Minangkabau yang merupakan pendiri Filipina. Di sana, ia telah menyebarkan agama Islam hingga ke pelosok negeri. Namun, adanya peperangan besar dengan pihak kolonial Spanyol merubah wajah Filipina secara besar-besaran yang bertahan hingga saat ini. Sayang, ketentraman para penduduk Muslim Filipina mendadak berubah saat armada besar asal Spanyol datang ke wilayah tersebut dan bentrok dengan angkatan bersenjata pimpinan Raja Sulaiman. Sayangnya, dominasi kekuatan Spanyol yang besar akhirnya sukses mengubah wajah Filipina. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya di masa lalu, figur Raja Sulaiman diabadikan menjadi sebuah patung yang terletak di Rizal Park, Manila. Hal ini dilakukan untuk mengenang jasa-jasa sang pemimpin sebagai pendiri kota Manila, sekaligus tokoh Muslim yang gigih melawan bangsa Spanyol yang datang ke Filipina di masa lalu. Terlupakan di Indonesia, olahraga warisan Majapahit ini kini menjadi kebanggaan di Filipina. Ternyata negara Filipina juga doyan dengan warisan leluhur negara kita loh. Hal ini dibuktikan dengan semakin populernya olahraga kali Majapahit di sana. Bahkan anggota polisi di Filipina wajib belajar olahraga tersebut. Meski miris, tapi ini adalah bukti bagaimana budaya bangsa kita memang hebat. Seni bela kali Majapahit ini diperkirakan tumbuh pertama kali sebagai warisan Laksamana Singosari, yaitu Kebo Abong. Tumbuh pesat di Indonesia membuat olahraga ini terus meluas ke Nusantara. Tapi sejak runtuhnya Majapahit, bela diri satu ini dilupakan dan sekarang lestari di Filipina. Luasnya daerah Majapahit di Nusantara membuat olahraga ini berkembang di mana-mana. Termasuk di daerah Riau yang menjadi cikal bakal olahraga ini di Filipina. Kali Majapahit disebarkan di daerah Sumatera, yaitu menuju Malaysia, dan sampai di Filipina pada abad ke-14 sebelum Masehi. Kali Majapahit sendiri merupakan seni bela diri yang mencampurkan banyak olahraga bela diri, mulai dari Muay Thai, pencak silat, Haka, Kuntao, dan Centanjin. Sebagai olahraga warisan asli leluhur, lestarinya Kali Majapahit di Filipina adalah tamparan keras untuk kita semua. Hal ini juga menunjukkan apabila bangsa orang Indonesia tergerus dengan perkembangan zaman. Semoga kasus Kali Majapahit ini tidak merembet kepada kebudayaan asli tanah air lainnya. Apabila banyak kebudayaan Indonesia yang diambil bangsa lain, maka kita bisa menjadi bangsa yang merugi. Berbeda dengan Indonesia, ini yang dilakukan Presiden Filipina terhadap bandar narkoba. Perlu diketahui, pemerintah Indonesia itu sebenarnya masih sangat manusiawi terhadap para tersangka narkoba. Masih direhab, diperlakukan baik di tahanan, meskipun pada akhirnya bakal dihabisi juga kalau levelnya top. Di Filipina, penjahat narkoba jangan harap diperlakukan seperti itu. Presiden baru mereka, Duterte, berjanji bakal mengeksekusi langsung di tempat bagi mereka yang tak keder dengan ancamannya. Terbukti, hanya beberapa waktu ia menjabat,
Duterte mengeksekusi lebih dari 300 orang yang terlibat kasus narkoba. Sampai-sampai tidak sedikit dari mereka yang terlibat dengan obat-obatan terlarang tersebut langsung dibantai di jalan. Hingga banyak mayat tergeletak dan dibiarkan begitu saja. Tak heran, semenjak kekuasaannya, Duterte banyak disorot media internasional karena kebijakannya yang dikenal sadis. Itu tadi adalah fakta unik tentang Filipina. Dari fakta unik tersebut, bagaimana menurutmu? Jangan lupa untuk menuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like video ini, share juga ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel P Travelers. Stay safe and see you!